Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Senin malam Selasa Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Tentu kita bersyukur, berterima kasih dari hati yang paling mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam ini kita masih bisa hadir untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kajian malam hari ini kita akan membahas tafsir singkat dari kandungan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir. Jadi kadang-kadang disebut Al-Mu'min, kadang-kadang disebut Al-Ghafir. Kadang-kadang disebut surat At-Taubah, kadang-kadang disebut surat Al-Bara'ah. Jadi ada beberapa surat yang mempunyai dua nama. Kadang-kadang disebut surat Al-Isra, kadang-kadang disebut surat Bani Israel. Nek mboten ngerti ngeten, kadang-kadang nggoleki di surat Al-Mu'min, kok gak ono Qur'ane palsu iki. Padahal Al-Ghafir, kadang-kadang ditulis Al-Ghafir. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai pangkal kaji kita pada malam hari ini sesuai dengan terbatasnya waktu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Surat ke-40, surat Al-Mu'min, ayatnya nomor 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan Tuhanmu telah berkata, wa qala rabbukum, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Apa firman Allah? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan perkenankan doamu itu. Ini kan menunjukkan betapa Gusti Allah itu mempunyai sifat yang rahman dan rahim kepada hambanya. Jalu tak kei. Bahkan dalam ayat berikutnya ini lanjutannya, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya
Ya. Mereka itu menyombongkan diri, tidak mau menyembah kepada aku, tidak mau meminta kepada aku. Jadi orang yang tidak berdoa itu dikategorikan orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong, takabur, takabbar ya takabbar. Maka Allah mengancam itu. Apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini demikian marahnya Allah itu kepada hambanya yang tidak mau berdoa. Dan hakikat dari ibadah itu adalah doa. Salat itu juga doa. Maka para jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan betapa sebagai seorang hamba kita itu sangat menggantungkan diri kita itu kepada Allah. Walaupun kadang-kadang tanpa meminta pun kita sudah diberi. Walaupun Gusti Allah itu lebih tahu daripada kita sendiri terhadap apa yang kita butuhkan. Tapi karena ini ada perintah, maka berarti menunjukkan seperti yang saya sampaikan di masjid kemarin. Setiap ada perintah dalam Al-Quran, itu menunjukkan ini adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Di perintah itu menunjukkan hukum wajib. Maka berdoalah. Tapi kadang-kadang kemudian kita itu tanda tanya. Lah kowe wis ndonga kok ora dikabul-kabulno. Niki jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Wong niki ayatnya pun jelas kok. Tak kabulkan. Maka terkait dengan pengabulan doa ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, itu mengatakan la yakun ta'khuru amatil ata'i ma'il hayy fid du'a mujiban liyasik. Janganlah kiranya proses keterlambatan pengabulan doamu oleh Gusti Allah itu menjadikan engkau itu, ya kata Ibnu Athaillah, menjadikan engkau itu berputus asa, bahkan sampai membuat suatu kesimpulan bahwa doa saya tidak dikabulkan, dongaku ora mandi. Nah ini bahaya. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah. Karena Gusti Allah itu sudah memberi jaminan. Ini jaminannya. Surat Al-Mu'min ayat 60 itu. Bakal mengabulkan doa hambanya. Tetapi fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang terbaik untuk hambanya menurut Gusti Allah, bukan menurut hamba itu sendiri. Nah, ini loh, masalahnya kan di sini. Jadi kadang-kadang kita merasa tidak diberi, padahal sesungguhnya kita diberi yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bernilai daripada yang kita kehendaki. Contoh misalnya, gampangannya ngeten. Contoh nih, kepingin duwe mobil, njaluk Gusti Allah, jelas-jelas. Napa dongane niku konkret kan, njaluk mobil. Saulan. Kurang ana tondo-tondo, rong wulan ana tondo-tondo. Kemudian kita berkesimpulan bahwa berarti dong aku enggak mandi. Padahal siapa tahu dengan kita tidak diberi mobil oleh Gusti Allah, kita itu diselamatkan. Ya selamat dunia, nggih selamat akhirat. Engko lek pas duwe mobil, akhirnya lali nang masjid. Ngelencer ya penggaweane. Nah, bisa jadi seperti itu. Golek duwe mobil malah digawe nggawa bojone wong liya. Lah ini kan gawat juga niki. Itu kan mungkin. Oh, dengan tidak punya mobil akhirnya keluarganya sakinah. Berapa banyak loh para jamaah keluarga itu yang ketika dalam keadaan nggih mboten patek ekonomine mboten patek mapan, tapi keluarganya bahagia. Ya rada sugih titik, sing lanang rada mulai. Lah itu kan fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik. Kersane Gusti Allah pun saya milihaken supaya kita
kita itu mendapatkan kebaikan, karena Allah itu Maha tahu kok. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Termasuk perkara waktunya. Waktunya itu ya terserah Gusti Allah. Enggak bisa kita berdoa itu terus dikte. Gusti kula niki benjing arisan. Ini kudu angsal lho Gusti, kudu lho. Benjing kula butuh tenan lho niki. Lek mboten kula pray seminggu ten masjid. Nah, niku boikot. Ya seperti ini enggak bisa. Karena doa itu harus kita yakini. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ana inda dhanni abdi bi, ai ana inda rajai abdi bi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku saja. Kalau mereka itu menyangka doanya saya kabulkan, ya tak kabulkan. Kalau mereka sendiri terhadap doanya itu ragu-ragu, ya bagaimana aku mau mengkabulkan sing njaluke gak mantep. Nah, ini rahasia yang harus kita pahami. Maka Rasulullah kan menyatakan ud'uwaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jalu onang Gusti Allah dan yakinlah, yakino kata Rasulullah bahwa doamu itu akan diijabahi oleh Allah. Fa inna Allaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena Gusti Allah itu tidak akan mau menerima doa dari orang yang ragu-ragu. Atau doanya itu anggang-anggang. Anggang-anggang itu misalnya, ya Allah, kalau diniki niku lek jangan paringi lho mboten napa-napa Gusti. Nah niku enggak mantep itu, menunjukkan tidak mantep. Jadi yakin bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan jawab doamu. Kadang-kadang kita itu berdoa sekarang, itu terkabulnya 2-3 tahun yang akan datang. Bahkan kelasnya Nabi Ibrahim saja yang mempunyai gelar Khalilur Rahman, kekasih Gusti Allah, itu berdoa itu dikabulkan baru ketika beliau itu berusia 80 tahun. Ndonga ini pun dangu. Tadi anak sing sholih, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Begitu yang diminta Nabi Ibrahim. Itu dikabulkan berapa tahun, Pak? 80 tahun ketika dikabulkan. Niku kelasnya Nabi Ibrahim. Lek kelasnya Kang Ibrahim jaluk cepet-cepet niku mboten kelasnya antok jaluk cepet-cepet pun tak pasrah mawon. Donga niku sing penting kita lakukan, kita panjatkan doa. Karena ketika kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Sebaliknya ketika kita tidak mau berdoa, meninggalkan doa, itu menunjukkan kalau kita itu sombong. Kadang-kadang mengandalkan kemampuan kita. Mengandalkan kemampuan itu bisa dalam arti pemikiran, bisa dalam arti ekonomi, merasa punya banyak uang. Ternyata terlalu banyak urusan-urusan di dunia ini yang kita tidak bisa selesaikan tanpa pertolongan Gusti Allah. Dan doa ini sangat melekat sekali kepada seluruh para nabi dan para rasul. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti itu, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepada aku anak keturunan yang sholih. Ini juga pelajaran para jamaah. Jadi sing dikepingini wong tua ini kudune anak sing soleh. Soalnya niku sing saged mangke bisa menjadi investasi akhirat. Jadi waladin sholihin yad'ulah. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau kita saksikan fenomena yang ada sekarang, orang tua itu jauh lebih bangga kalau anaknya itu sukses dunia. Misalkan ada seorang bapak punya anak 3, sing siji jadi pejabat, jadi bupati, sing siji jadi pegawai bank, sing siji jadi guru ngaji. Ini lek cerita ngeten nek pas reuni wik kancane niku. Pira putrane? Anakku 3. Alhamdulillah sing nomor 1 dadi bupati di Kalimantan. Iku sebus dindi ku ngene teko luar negeri. Sing nomor 2 dadi kepala bank ning kene
Jakarta. Iku ya jebus dindi. Sing sakit sing nomor 3 saken anakku. Lan iso langgar ae gak mulai-mulai. Niki sing disakaken sing nomor 3 niku. Padahal nanti ketika orang tua itu meninggal, justru sing terakhir niku wau sing mendampingi, yang memandikan, sing nomor 1 wang mek transfer duit tok. Nah niki kan harus diubah pola pikir seperti ini. Jadi yang namanya sukses itu adalah ketika kita bisa menghantarkan seseorang, termasuk kalau orang tua itu ya anak, kepada ketaatan. Taat kepada Gusti Allah, itu sukses. Maka Nabi Ibrahim yang dimintakan anak yang solih. Sehingga dari Nabi Ibrahim ini akhirnya melahirkan keturunan para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel. Termasuk Nabi Yakub itu. Israel itu kan Yakub. Itu kan anak keturunannya Nabi Ibrahim. Bahkan termasuk Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, itu adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim, dari garis Ismail. Nabi Ibrahim yang diminta itu. Itulah dahsyatnya sebuah doa. Maka jangan kita itu sekali-kali meninggalkan yang namanya doa. Dan kita juga harus mengantisipasi perkara-perkara yang menjadikan doa kita itu tidak didengarkan oleh Allah. Kadang-kadang redaksinya fasih, tetapi ada penghalang, ada hijab, penghalang doa. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah menyatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana juga diperintahkan kepada para nabi dan para rasul. Apa itu? Memakan makanan yang halal. Summa dzakara rajul. Kemudian Rasulullah memberikan satu kisah tentang seorang laki-laki yang yutilu safara as'asa akbara, yang dia itu pakaiannya kusut, menunjukkan dia itu orang jauh, musafir. Kemudian orang itu mengangkat kedua tangannya, ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya kemudian seraya berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, dengan berbagai macam permohonan-permohonan. Nanti musafir, orang yang bepergian, itu adalah saat di mana doa kita itu mustajabah loh Pak. Jadi satu di antara waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah indas safar, ketika kita bepergian. Nah ini orang ini sedang bepergian, mestinya doanya itu mustajabah, mestinya. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Orang ini sudah kemasukan makanan yang haram. Wa masrabuhu haram. Yang dia minum pun juga didapatkan dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan untuk menghadap kepada Gusti Allah itu pun dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Bagaimana Allah mau mendengar doa orang seperti ini? Cara Jawa ini gampangane nguasnae wegah. Itu penghalang doa. Ya. Maka rezeki yang halal ini adalah karunia yang luar biasa. Kita jangan berprinsip seperti orang-orang itu, saiki jok maneh golek sing halal, sing haram ya angel. Nah, ini kan menyesatkan ini. Tetap ketika orang itu mau berusaha ikhtiar, mesti Allah itu akan memberikan jalan. Tidak akan mungkin Allah itu menyia-nyiakan usaha hambanya, tidak akan mungkin. Kata Rasulullah, burung saja yang dia pergi dalam keadaan lapar, dia berterbangan ke sana kemari, pulang dalam keadaan kenyang,
bahkan bisa membawa makanan untuk anak-anaknya di sarangnya itu. Padahal burung buatan sekolah, Pak. Buatan titele. Tapi itulah yang sudah dijaminkan oleh Allah kepada hambanya yang mau berusaha tentunya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala itu akan menjaminkan rezekinya. Itu yang harus kita pahami. Sehingga kita berusaha doa kita itu menjadi doa yang coro gaman ngoten landep. Landep. Kayak doanya para nabi dan para rasul. Tidak ada hijab. Termasuk juga salah satu kiatnya supaya doa kita itu cepat atau landep, ya kita memilih waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa. Kapan itu? Sepertiga malam yang terakhir, yang oleh Rasulullah dinyatakan yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Bahkan Allah Ta'ala itu turun langsung di sepertiga malam itu ke langit dunia itu. Allah dengarkan itu. Siapa yang ketika itu hamba-hambaku itu meminta, aku beri. Siapa yang hamba-hambaku itu minta ampunan, aku ampuni. Nah, itu yang kita manfaatkan. Termasuk seperti ini, inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis, itu doa mustajabah. Inda zafi sufufi fi sabilillah, ketika mengatur barisan di medan perang. Itulah makanya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu berperang, itu diturunkan oleh Allah Ta'ala itu junudan lan tarauha, pasukan-pasukan yang tidak nampak, karena dasarnya doa itu. Ya, ini kan eman kalau kita sepelekan, kalau kita remehkan. Gusti Allah sudah memberi peluang. Jalu tak kei. Surat Al-Mu'min ayat 60. Di samping kita juga memilih waktu-waktu yang mustajabah, kita juga harus memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Berdoa itu kan meminta, orang meminta itu kan ada tata keramanya, ada adab-adabnya. Misalkan kita awali dulu doa itu dengan istighfar, kita bersihkan dulu, kita baca sholawat kepada Rasulullah, kemudian kita baca puji-pujian kepada Allah, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu ngoten sih, boten parang langsung jojuk ngoten. Gusti lono di apa? Oh, masa sertifikatnya, wah ini nggak sopan katanya. Jadi berdoalah, kata Rasulullah, dengan adab dan tata krama. Kemudian kita juga harus menghindari tadi itu hal-hal yang bisa menjadi penghalang doa. Satu diantaranya itu makanan yang haram. Kemudian ada seorang ulama ditanya, saya sudah berdoa dengan khusyuk, tapi kenapa doaku itu tidak kunjung dikabulkan? Maka dikatakan oleh ulama tadi, saya lupa namanya itu, mengatakan matat qulubukum fa kaifa yustajabu du'aukum. Hatimu mati, hatimu tidak ada koneksitasnya kepada Gusti Allah, maka bagaimana doa itu mau dijawab? Jadi tidak connect, hatinya itu ibarat HP ini tidak ada sinyalnya, tidak kan bisa dipakai untuk berkomunikasi. Masuk HP larang, mereka iPhone sing regane 60 juta nih. Tapi kalau tidak ada sinyalnya, tidak ada koneksitasnya, nggak ada paket datanya, ya tidak bisa. Jadi hati kita mati. Gusti Allah tidak akan mereken kita. Napa mereken itu? Tidak akan menghiraukan. Apa yang menyebabkan itu? Yang pertama, araftumullaha walam tu'tu haqqahu. Kamu mengenal Allah tapi tidak menunaikan kewajibanmu dan tidak memberikan
hak Gusti Allah. Apa hak Allah? Disembah. Kalau sembahyang aras-arasen nek ndonga modenteng. Niku padha karo tiyang boten nyambut gawe njaluk bayaran. Penuhi dulu perintah Allah. Ini dasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Alhamdulillah pinter. Masih gak nyatet wis eling. Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan jawab permohonan hambaku itu kalau mereka itu minta kepada aku. Syaratnya ada dua syaratnya. Fal yastajibuli, yang mereka harus mengikuti perintahku dong, menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai hamba. Wal yu'minu bi, dan mereka jangan sampai syirik, harus menjaga iman kepada aku. Kalau tidak seperti itu ya doa itu tidak akan diperhatikan oleh Gusti Allah. Yang kedua yang menyebabkan doa itu tidak direken sama Gusti Allah, ida'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bi sunnatihi. Engkau mengaku sebagai umatnya Rasulullah tapi tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalkan, malah yang dihidup-hidupkan itu yang bid'ah-bid'ah itu. Seringkali saya sampaikan, siapa yang menghidup-hidupkan sunnah itu berarti secara otomatis akan mematikan bid'ah. Tetapi sebaliknya, siapa yang mematikan sunnah, siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka secara otomatis dia itu akan mematikan sunnah. Padahal salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah menghidup-hidupkan sunnah. Lah wong sing disunahkan Kanjeng Nabi niku lho, belum semua kita kerjakan dengan baik. Kok wis ditambah-tambahi sing reno-reno niku kan nggih lucu. Ayo coba makin jenengan lek misalnya sempat dengan inventaris apa saja sunnah Rasulullah itu sejak mau tidur sampai nanti tidur lagi. Itu banyak sekali. Dan Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita semua persoalan ini dituntunkan oleh Rasulullah. Mau tidur baca apa, bagaimana tidurnya yang sesuai sunnah Rasulullah, bangun tidur baca apa, masuk kamar mandi, pakai pakaian, bercermin, keluar rumah mencari rizki. Itu sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak. Dan itu belum semua kita kerjakan. Lah napa ditambah-tambah sing gak ono perintahe. Kan ge eman-eman. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah menyatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, yaitu loh orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka nanti akan bersama aku di surga. Apa ndak hebat? Maka para jamaah rahimakumullah, itu yang kedua, yang ketiga nih, supaya doa kita itu bisa cepat, tidak ada hijab, itu mari kita mengikuti sunnah Rasul. Yang keempat, yang menjadikan doa kita itu tidak nyambung, tidak connect, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Engkau baca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan isinya. Kemarin sudah saya sampaikan itu, membaca Al-Quran itu memang membaca saja sudah ibadah. Tapi kalau tidak diamalkan isinya, ya eman-eman. Makanya Rasulullah itu ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah,
Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran itu. Artinya apa? Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Perilaku beliau itu selalu berdasarkan Al-Quran. Jadi perlahan-perlahan kita baca Quran, kita pahami artinya, kita amalkan. Ini insya Allah nanti akan menjadikan hati kita itu hidup dan doa kita itu tembus. Jadi sinyalnya itu akan bertambah itu kalau kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah dengan baca Quran, dengan menghidup-hidupkan sunnah. Karena ketika seorang hamba itu di dalam hidup dan kehidupannya ini selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah, itu Allah Subhanahu wa taala itu akan mendekatkan dirinya kepada hamba itu dengan jauh lebih senang. Jadi siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Kita mendekat kepada Allah satu jangkah, Allah akan mendekat kepada kita 2 jangkah, sampai kemudian kita menjadi hamba Allah yang dicintainya. Hatta ahbabtuhu, aku mencintainya, kata Allah. Maka inilah kemudian pentingnya kita itu senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini menggantungkan diri kita kepada Gusti Allah, terutama dengan doa-doa ini. Tentu doa yang paling baik, sebaik-baik doa adalah doa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Antara lain doa yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini yang kemudian kita kenal dengan doa sapu jagat. Nabi, kata Anas bin Malik, tidak pernah meninggalkan doa ini. Kan doa ini luar biasa. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia dan berikan aku kebaikan akhirat. Namun sip banget ini. Sekaligus kita minta perlindungan dari api neraka, dari azab neraka. Ini contoh doa yang dahsyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi tidak banyak orang yang punya orientasi doa seperti ini, tidak banyak. Yang banyak itu yang ayat sebelumnya, ayat 200 di Al-Baqarah 200 dan 201 ini memberikan contoh tentang mindset hidup dua pemikiran yang berbeda. Yang pertama, ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini golongan yang pertama. Mereka hanya minta kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan dan bagian apapun nanti di akhirat. Ini seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi mindset hidupnya itu hanya untuk dunia ini saja. Hanya untuk kepentingan dunia ini saja. Nggih bener ndonga, tapi di jalan itu sing gak mejaji gitu. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah, ya kita minta itu yang sesuai dengan kebesaran Gusti Allah. Kita minta sesuatu yang nilainya niku tidak ada nominalnya. Misalkan ketetapan iman dan Islam, minta husnul khotimah, minta anak yang solih-solihah, minta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, minta rezeki yang halalan barokah. Ini kan hebat nih.
Kalau mek njaluk napa donya nggih sepele ta. Maka lu mau kaji nek ngarepe Ka'bah sing jaluk Gusti kula niki sik adol tanah Gusti. Mugi-mugi wangsul kaji payu. Jarine malaikat ta prasamu dek kene gawe mayokno tanah. Itu kan ndak berjanji. Nah, di depan Ka'bah mumpung itu tempat yang mustajabah, amkanun mustajabah di doa. Di Hijr Ismail, di Raudhah, di Maqam Ibrahim. Ketika di tempat-tempat itu yang kita minta ya husnul khotimah. Minta diberi ketetapan iman Islam. Itu kan mahal. Niku kalau kita membuat gambaran gitu. Kalau kita itu minta kepada Gusti Allah, yang kita minta itu perkara-perkara yang sepele. Niku padha karo ngajakno proposal langgane bupati sing dijaluk sepele. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Malang. Kami dari Takmir Masjid Risalatul Mustaqim karena sedang merenovasi masjid, kita minta bantuan kepada Bapak Bupati berupa semen 10 sak. Lah ngenyek ta ngoten niku. Bupati jaluki semen. Njaluk nang bupati nggih njaluk dimarekno ngoten kan karuan. Jadi meminta itu kita sesuaikan dengan kebesaran yang kita mintai. Kalau kita minta kepada Gusti Allah ya tadi itu minta husnul khotimah. Kita itu sama-sama tidak tahu bagaimana penghujung hidup kita. Apakah kita itu bisa nanti meninggalkan dunia ini dengan kalimat Allah, la ilaha illallah. Itu kalau mintanya mulai sekarang kan besok lancar. Minta anak yang solih dan solihah. Kadang-kadang anak niku di sekolah noto wis pasratan gurune, enggak tahu didongakno, enggak nyambung. Karena salah satu doa yang tidak ditolak itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Kita minta kepada Gusti Allah. Gusti mudah-mudahan juga kula jadi anak yang solih dan solihah. Karena bagi orang tua anak itu adalah investasi yang berharga. Rasulullah menyatakan waladin solihin yada'ulahu. Anak yang solih yang mau mendoakan orang tuanya. Sehingga nanti orang tuanya di alam barzah itu akan mendapatkan ampunan. Karena apa? Karena istighfar anak-anaknya itu. Bistighfari walidatika laka. Di malaikat ditanya oleh mayat itu, kenapa kok sesaku dihentikan? Karena anakmu memintakan ampun. Lalu anak kata ngajakno ya napa njalukno ampun. Anaknya golek duit tok. Betul itu ada hadisnya itu. Jadi anak itu kalau mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya itu akan diringankan siksanya, bahkan dihentikan siksanya karena istighfar anak-anaknya. Sehingga Rasulullah menyatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Orang yang meninggal dunia di alam barzahnya itu seperti orang yang tenggelam di lautan, yang tadiru da'watan min ahli. Mereka itu menunggu doa. Tapi mboten anu lho nggih. Mboten saged balik nang omah terus saben malam Jumat kebacut temenan. Anakku gak ndongakno. Masuk mayitnya nyanyi. Tapi betul itu menunggu, memang menunggu doa dari anak-anaknya. Inilah para jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita pelajari surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat nomor 60 tentang perintah untuk berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal solih sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Allah mensolih-solihkan anak-anak kita, mensakinahkan keluarga kita, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.